Salam pemirsa, pada malam tanggal 17 Desember 2024, surat kabar Rusia Pravda mengumumkan melalui sebuah video bahwa sekitar pukul 20.30 waktu setempat, drone kamikaze milik pasukan Ukraina melancarkan serangan besar-besaran di wilayah Voronezh. Video tersebut menampilkan sistem pertahanan udara Rusia yang berhasil mencegat drone tersebut di atas daerah Voronezh. Meskipun judul dan isi laporan berita Pravda hanya terdiri dari 25 karakter, laporan ini menyimpan berbagai rahasia penting mengenai dinamika konflik yang sedang berlangsung. Keesokan paginya, tanggal 18 Desember 2024, RBC Ukraina segera mengkonfirmasi serangan drone tersebut. Menurut laporan, setelah berkomunikasi dengan militer Ukraina, diketahui bahwa serangan ini merupakan hasil koordinasi antara Biro Intelijen Ukraina dan pasukan militer mereka. Ini merupakan serangan drone ketiga yang dilancarkan Ukraina terhadap gudang amunisi tentara Rusia di wilayah Voronezh. Sebelumnya pada 7 Juli dan 7 September 2024, serangan serupa telah mengguncang distrik Bodorgenen dan wilayah Sordatsko, masing-masing mengakibatkan ledakan besar dan kebakaran yang mengakibatkan keadaan darurat di beberapa daerah. Konsentrasi serangan di daerah perbatasan Rusia. Daerah perbatasan Rusia seperti Belgorod dan Voronezh yang berbatasan langsung dengan Ukraina menyimpan banyak fasilitas militer penting, termasuk gudang amunisi, gudang bahan bakar, bandara militer dan barak logistik. Oleh karena itu, serangan drone dan rudal Ukraina sebagian besar terkonsentrasi di wilayah perbatasan ini. Ketidakmampuan pasukan Rusia untuk menembus sayap utara memaksa mereka mengalihkan fokus serangan ke selatan. Namun ini berujung pada pertempuran sengit di dataran rendah dan dataran tinggi, khususnya di Dragai Asasin dan pemukiman sekitarnya seperti Zelis, Zosba, dan Pemikni. Perjuangan sengit di Bakhmut dan Kurakov. Di garis barat Bakhmut, tentara Rusia dan pasukan Ukraina terus bertempur untuk merebut pabrik bahan tahan api. Pertahanan Ukraina yang kuat dan benteng yang solid membuat tentara Rusia kesulitan menembus garis pertahanan tersebut meski mereka terus melancarkan serangan padat. Pertempuran di Kurakov juga menunjukkan intensitas tinggi dengan tentara Rusia berusaha memutus jalur logistik Ukraina, namun menghadapi hambatan dari jaringan jalan yang luas dan suplai cadangan yang memadai dari pihak Ukraina. Keterlibatan tentara Korea Utara dan kerugian besar. Laporan dari Bloomberg mengungkapkan bahwa tentara Korea Utara yang berjuang di pihak Rusia mengalami kerugian besar dalam pertempuran melawan pasukan Ukraina. Menurut Biro Intelijen Pertahanan Ukraina, tentara Korea Utara yang tiba di Kursk bulan lalu terlibat dalam serangan terorganisir akhir pekan ini, menyebabkan sekitar 30 tentara Korea Utara tewas atau terluka parah di 3 desa di sekitar Kursk. Juru bicara Pentagon Amerika Serikat, Mayor Jenderal Patrick Ryder, mengonfirmasi kerugian besar tersebut namun menolak memberikan rincian jumlah korban. Situasi ekonomi Rusia dan dampaknya pada konflik. Sementara itu, ekonomi Rusia tengah mengalami tekanan berat dengan tingkat inflasi mencapai 9,2%, bahkan beberapa ekonom menyebutnya mencapai 20%. Harga kebutuhan pokok seperti kentang, bawang merah, dan kol melonjak tajam, memaksa pemerintah Rusia untuk memperkenalkan kembali sistem ransum ala Soviet secara nasional. Semenanjung Kamchatka dan negara bagian Kaliningrad telah mulai mendistribusikan kartu serangan kepada warga, menandakan upaya pemerintah untuk mengendalikan krisis ekonomi yang semakin memburuk. Perkembangan di Syria dan hubungannya dengan konflik global. Di tengah konflik yang semakin kompleks, pemerintah transisi Syria menemukan 26 ton emas di gudang bawah tanah Bank Sentral Damaskus yang diketahui merupakan aset yang dimiliki oleh Presiden Bashar al-Assad saat melarikan diri ke Rusia. Pemerintah baru Syria tengah melakukan pembersihan terhadap kelompok penyebar berita palsu yang mendukung rezim Assad, termasuk mantan televisi nasional dan surat kabar Al-Watan. Selain itu, Perdana Menteri Israel, Netanyahu, bersama Menteri Pertahanan Katz mengunjungi Gunung Hitam di sisi Syria pada tanggal 18 Desember 2024 untuk memantau situasi sekitarnya dan mengamankan wilayah dari potensi ancaman ekstremis. Dukungan NATO dan bantuan militer kepada Ukraina. Dalam perkembangan terbaru,
NATO telah mengambil alih koordinasi bantuan militer ke Ukraina dari Amerika Serikat yang sebelumnya mengelola logistik melalui angkatan udara mereka. Meskipun bantuan terus mengalir, industri militer di berbagai negara mengalami keterbatasan operasional, menjadikan 3.000 tank T-55 tua sebagai aset berharga dalam konflik yang berkepanjangan. Tank-tank ini meskipun usang, dapat digunakan sebagai meriam bergerak yang efektif di medan perang yang didominasi oleh penggunaan drone. Serangan drone di Republik Chechnya. Pada 15 Desember 2024, drone Ukraina dilaporkan melakukan serangan ketiga di Republik Chechnya, menargetkan markas pasukan khusus OMON dan grup kedua polisi yang dipimpin oleh Ramzan Kadyrov. Serangan ini menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur militer di Grozny, ibu kota Chechnya, namun tidak ada laporan korban jiwa. Kadyrov berjanji akan membalas dengan serangan yang lebih presisi dan keras, menandakan eskalasi lebih lanjut dan konflik yang melibatkan pasukan Korea Utara di pihak Rusia. Kesimpulan, spiral konflik dan dampaknya yang luas. Situasi di medan perang menunjukkan spiral konflik yang semakin intens, dengan serangan drone yang terus-menerus mengguncang wilayah-wilayah strategis di Rusia dan Ukraina. Dampak ekonomi yang merugikan Rusia serta keterlibatan aktor internasional seperti Korea Utara dan NATO memperumit dinamika konflik. Dengan bantuan militer yang terus mengalir dan strategi serangan yang semakin canggih, masa depan konflik ini masih belum jelas, namun dampaknya akan terus dirasakan baik di tingkat regional maupun global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.